Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman mahasiswa dan para santri kita membahas tentang cerai karena khulu. Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena khulu, zihar, ila, li'an. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang cerai karena khulu beserta hikmahnya. Menurut para fuqaha, khulu kadang dimaksudkan makna umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwad yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Baik dengan kata khulu, mubaro'ah maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar iwad sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu atau pelepasan, atau yang semakna seperti mubaro'ah atau pembebasan. Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Dasar hukum disyariatkannya khulu ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a illa ayyakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi faulaika humud dhalimun. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, yaitu istri, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya. Sebagai dasar hukum dari hadis, sebagaimana dikemukakan oleh As-San'ani, bahwa istri Sabit bin Qais bin Syam bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya sebagai berikut. Ya Rasulullah, Sabitu bin Qais ma a'aibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakin akrahul kufra fil Islam. Ya Rasulullah, terhadap Sabit bin Qais saya tidak mencelanya tentang budi pekerti dan agamanya. Namun saya membenci kekufuran terhadap suami dalam Islam. Terhadap pengaduan Jamilah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aturi dina alaihi hadiyaqatah, bersediakah engkau mengembalikan kebun kepadanya, yaitu Sabit? Jamilah menjawab, ya bersedia. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Sabit,
lalu bersabda, Iqbilil hadiqata wa taliqha tatliqah. Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia atau istrimu satu talak. Firman Allah dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menjadi dalil disyariatkannya hulu dan sahnya terjadi hulu antara suami dan istri. Para fuqaha berselisih pendapat tentang apakah sahnya hulu itu disyariatkan istri harus nusuj atau tidak. Menurut dohir hadis, demikian pula golongan dohiriyah dan pendapat Ibnul Mundir, bahwa untuk sahnya hulu haruslah istri nusuj. Berdasarkan hadis tersebut, bahwa istri pewaris meminta cerai berarti dalam keadaan nusuj. Juga berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Demikian pula firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19. Illa ayyatina bifahishatim mubayyinah. Kecuali jika mereka, istri-istri, melakukan perbuatan keji yang nyata. Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa khulu itu sah dilakukan meski istri tidak dalam keadaan nusuz. Dan khulu itu sah dengan saling kerelaan antara suami istri, kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja. Iwad sebagai tebusan itu halal bagi suami, berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat keempat. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Kemudian jika mereka atau istri-istri menyerahkan kepadanya sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Mereka menyatakan bahwa dalam hadis sabit tersebut tidak ada petunjuk yang mensyaratkan nusuj itu. Sedangkan ayat dimaksud hanya mengandung kemungkinan belaka, yaitu dugaan dan perkiraan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Hadis sabit itu juga menjadi petunjuk bahwa yang diambil oleh suami dan istrinya itu sebagai iwad atau tebusan ialah apa yang telah diberikannya tanpa meminta tambahan apa-apa. Adanya lembaga-lembaga taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dengan menggantungkan talak itu atas pengaduan istri jika suami melalaikan kewajibannya, disertai sejumlah uang sebagai iwad yang relatif kecil. Itu adalah dimaksudkan untuk melindungi istri dari keterlantaran dan memberi hak kepada istri untuk melakukan khulu jika keadaan memerlukan. Sebagaimana talak itu status hukumnya boleh jadi wajib, ada kalanya menjadi haram, ada kalanya menjadi makruh, ada kalanya menjadi sunat, dan ada kalanya menjadi mubah sesuai dengan kondisinya. Maka demikian pula hukum melakukan khulu. Khulu itu wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli istri, sedangkan istri menjadi tersiksa. Khulu itu hukumnya haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dan anak-anaknya. Khulu itu dibolehkan atau mubah
ketika ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan ini. Khulu menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu, dan menjadi sunat hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya. Hukum asal khulu, ada yang berpendapat dilarang atau haram, ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan haram, kecuali karena darurat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum asal melakukan khulu itu makruh, hanya dia menjadi sunat hukumnya bila istri ternyata tidak baik dalam bergaul terhadap suaminya. Khulu itu tidak dapat menjadi haram dan tidak dapat pula menjadi wajib. Nah teman-teman, perbedaan khulu dan talak dalam hal waktu dijatuhkannya ialah bahwa khulu boleh terjadi di waktu mana tidak boleh terjadi talak. Sehingga khulu boleh terjadi ketika istri sedang haid, nifas, atau dalam keadaan suci yang telah digauli. Dalam hal ini, Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah terjadi khulu pada waktu tidak boleh terjadi talak. Tentang status perceraian karena khulu dapat dikemukakan bahwa bila seorang suami telah melakukan khulu terhadap istrinya, maka dengan khulu itu bekas istri menguasai dirinya secara penuh. Suami tidak berhak merujuknya kembali. Segala urusan bekas istri berada di tangannya sendiri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suami guna melepaskan dirinya. Oleh karena itu, status perceraian karena khulu adalah sebagai talak bain bagi istri, sehingga meski kemudian suami bersedia mengembalikan iwad yang telah diterimakan kepadanya itu, namun suami tetap tidak berhak merujuk bekas istrinya. Dan meskipun bekas istri rela untuk menerima kembali iwad dimaksud, bila bekas istri bersedia, maka bekas suami yang telah mengkhulu itu boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istrinya itu dengan rukun dan syarat sebagaimana lazimnya akad nikah. Mengenai hikmah khulu, Al-Jurjawi menuturkan dalam kitabnya bahwa khulu sendiri sebenarnya dibenci oleh syariat yang mulia, seperti halnya talak. Semua akal dan perasaan sehat menolak khulu. Hanya saja Allah yang maha bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasannya, kalau terjadi perselisihan antara suami istri, maka perselisihan itu menyebabkan masing-masing ingin berpisah dari yang lain. Mungkin istri sudah tidak kuat lagi bergaul dengan suaminya dan ingin berpisah. Maka tiada jalan penyelamat kecuali dengan khulu, yaitu dengan membayar sejumlah uang agar suami mentalaknya sehingga dia selamat dari beban perkawinan kalau suaminya mau mengabulkan permintaan istri tersebut. Karena istri punya hak mas kawin dengan ganti menyerahkan dirinya kepada suami, maka sekarang haknya yang digunakan untuk menebus dirinya mengambil hak dari suami kepada suami. Allah mengingkari perbuatan itu dengan firman-Nya, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri,
dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Hikmah yang terkandung di dalamnya sebagaimana telah disebutkan adalah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami istri. Maka khulu dengan cara-cara yang telah ditetapkan Allah yang Maha Bijaksana merupakan penolak terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima ibtadat bih tilka hududullah fala ta'taduha. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Demikian teman-teman uraian tentang cerai karena hulu atau cerai tebus. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.